Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin. Dan altcoin kali ini adalah Chainlink, teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu altcoin yang bagus juga. Dan ya lagi benar-benar mengalami kenaikan yang lumayan juga. Minimal untuk Bitcoinnya udah hit ya sekitar 48 ribuan dolar. Dan sekarang posisinya lagi sedikit rejection kalau kita lihat dari TF kecilnya. Oke, jadi tanpa basa-basi, kemarin juga ada saya upload ya untuk Bitcoin, kemudian ada Sui, Render, Doge, ya ini Sui lagi teman-teman. Mungkin nextnya pengen saya bahas AV atau Shiba, maybe teman-teman. Shiba udah lama juga kita nggak bahas ya. Ini terakhir kali ada 4 hari yang lalu nih, ada untuk Doge malah. Coba kalian bisa tulis di kolom komentar, besok bisa saya bikinkan videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke Bitcoin dulu. Oke. Nah, untuk si Bitcoin ini by the way secara daily ya, terakhir kali mengalami pemanturan walaupun memang sempat bikin tail candle ke 38.500. Kemudian dia naik, ya retest terhadap MA55, kemudian pump mengalami kenaikan yang signifikan ya di hari Sabtu minggunya. Dan yang menariknya adalah sekarang dia lagi testing nih ke swing high terakhirnya. Nih, kita bisa lihat di sini. Oke, ini swing high terakhirnya secara daily. Dan ini lagi di testing lagi. Adanya potensi apa? Potensi yang namanya double top. Ya, itu adalah salah satu bearish pattern. Oke, ini yang perlu diperhatikan sama teman-teman sekalian. Masih adanya kecenderungan untuk si Bitcoin mengalami rejection. Dan akhirnya akan mencoba testing lagi ke support resistance sebelum-sebelumnya, dimana udah menggunakan bantuan kakek Hibo juga. Kita bisa ada beberapa golden ratio seperti di sekitar 44.500. Next lagi di 0,5 itu di sekitar 43.300 dolar ya. Jadi let's say dari area sini mendapatkan rejection, maka yang perlu diperhatikan untuk syarat Bitcoin lanjut naik at least dari area sini ya. Either dia cuma retest lagi ke 47.000 kemudian lanjut naik. Ini adalah very good skenario ya. Ini untuk skenario terbaik Bitcoin lah. Dia retest sedikit langsung lanjut nendang lagi ke 51 sampai 52 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. Ya. Untuk hal ataupun skenario dia retracement dulu dari area sini, dia breakdown ya, retest lagi ke resistannya, kemudian breakdown lagi. Ya, kemudian dia testing di kisaran golden ratio ini, mendapatkan reaksi dan akhirnya mampu break. Ya, jadi ini another option untuk invalidasi si double top, atau at least dia bahkan sedalam-dalamnya kita bisa lihat ada retracement 1,2 di sini pas juga secara zonasinya menjadi tahanan sebelum dia lanjut rally ke 49 ribuan dolar, teman-teman. Ya, ini di sekitar 35.800, 37.000 ya tuh. Secara zonasi plus juga ada EMA 200. Jadi sekali lagi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman sekalian. Ya, mungkin yang mau buyback lagi bisa dipertimbangkan untuk area ini gitu ya. Tapi kalau misalkan mungkin buat teman-teman yang oke, kemarin udah beli di sini, udah cicil beli di sini, udah cicil beli lagi di sini. Sekarang gimana? Ya kalau misalkan mungkin teman-teman lebih prefer trading, ya udah di sini bisa menjadi alternatif atau salah satu bahan pertimbangan untuk kalian cicil jual. Ya. Jadi setidaknya kalian udah profit, kalian udah bisa cicil jual, kalian udah cuan gitu ya. Kalian udah kantongin cuannya, kalian bisa TP berapa persennya. And then waktu dia koreksi mungkin hasil dari TP kalian bisa buyback kembali, either di sekitar 43.000 44.000 atau lebih bawah balik lagi ke 39.000 40.000 dolar atau even di 37.000 dolar pun. Ya, jadi kalian masih ada porsi untuk bisa DCA kembali ya pada si Bitcoin. Jadi palingan itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Dan ya kita lihat juga untuk secara hourly-nya. Nah, ini menarik ya, ini ada saya tandain juga. Ini kan tandain dengan rectangle warna putih tuh ya. Garis warna putih ini sebelumnya mendapatkan rejection strong dari level area ini, zonasinya ya. Ini hal serupa dapat nih, kita bisa lihat nih, sama rejection dari situ kemudian mengalami pemantulan lagi. Ini beberapa kali di testing dan mendapatkan rejection, teman-teman. So kalau ini nggak benar-benar mampu ngedobrak area ini, maka akan coba dia testing dulu nih di area sini, support resistance sebelum-sebelumnya nih, di sini ya. Ini lapis bawahnya di sekitar 47.400-an, 47.700 dolar. Itu dulu aja secara time frame 1 jam. Oke. Kalau itu juga jebol, next area berapa secara time frame 1 jam di sini dulu, teman-teman. Nah, di sini ya.
Ini di sekitar 45.900 sampai 46.300 dolar. Dan akan disusul juga dengan EMA 200 nih, garis warna biru secara time frame 1 jamnya. Oke, jadi ini untuk beberapa pertimbangan untuk si Bitcoin. If dari Bitcoin sendiri dia malah breakdown dari level area ini, ya, dia kalau breakdown maka akan visit ke next area target 46.000 dolar. Ya, ini untuk secara time frame 1 jamnya. Dan mengingat juga banyaknya ya lumayan banyak altcoin masih belum naik signifikan, ya, hanya keseret Bitcoin-nya tapi belum outperform karena memang Bitcoin dominance juga mengalami penguatan juga. Jadi sekali lagi berhati-hati ketika memang malah nanti Bitcoin-nya kena reject strong, kemungkinan besar untuk altcoin-nya lebih akan terdiskon lagi. Gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau akumulasi lagi, mau beli lagi, mungkin kemarin tuh belum sempat, mungkin ke-skip, ya bisa tunggu waktu dia koreksi. Tunggu sampai mana koreksinya? Lihat dulu di beberapa reaksi target yang tadi juga sudah saya sampaikan di sini. Yang pertama, lalu ini kedua, lalu ini pemberhentian atau target ketiganya. Untuk dia kalau memang dikasih koreksi. Ya, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk yang mau buyback. Oke. Next untuk Chainlink. Nah, ini Chainlink sendiri ya. Sempat dia ATH. Sebentar, coba saya tandain pakai ini ya dulu teman-teman ya. Ini di sini. Oke. Di 52,9 dolar. Ya, ini pada Mei 2021. Ya, kemudian dia berangsur turun dan sekarang posisinya ya high-nya itu hampir di 21 dolar, hampir. Ya, pasti yang nanyain, "Oke, next area target berapa untuk Chainlink terdekat secara daily?" Ini bisa saya tandain juga di sini. Sebelumnya menjadi support resistant pada pergerakan Chainlink sebelumnya. Ini coba akan saya geser ke sini. Ya, ini di sekitar 22,2 sampai 23,5 dolar. Next, ini sedikit lebih atas teman-teman di sini. Oke. Ini di sekitar 26,9 sampai 28,9 dolar. Jadi ini menjadi dua target dulu secara daily. Jadi kalau misalkan benar-benar teman mau lihat si Chainlink visit next area target resistennya secara daily, ya bisa pantau untuk dua area tersebut. Dan ya hopefully mungkin kemarin kita bisa lihat juga waktu dia benar-benar proses di sini ya, akumulasinya dari Mei 2022 sampai terakhir di Oktober 2023 ya. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang akumulasi di sekitar 6 dolar, 7 dolar ya, sekitar bahkan di loss-nya itu di 4,8 dolar ya. Ya kita nggak ngomongin ke loss lah, mungkin teman-teman ada di sini lagi di 5 dolaran, 6 dolaran, which is sudah nice banget ya. Kenaikannya ini sekarang udah ya tadi 20 dolaran lah ya teman-teman. Udah berapa kali lipat. Tinggal di follow up aja, benar-benar bisa dilihat untuk Chainlink sendiri bullish banget ya. Di sini membuat range aja sideways, kemudian pump, kemudian pas naiknya pun dia bikin range doang teman-teman di sini tuh. Tuh, cuman bikin range sideways doang, kemudian lanjut lagi. Jadi seperti rally base rally gitu ya. Dia rally, kemudian bikin base lagi, kemudian lanjut rally lagi. Dan kalau diperhatikan juga secara daily-nya, ini terakhir kali juga ada saya tambahin dengan bantuan kakek Fibo teman-teman. Sebentar ya. Dari swing high di sini ke swing low terakhir di sini, ya. Ini coba akan saya gedein biar lebih jelas. Dia udah mampu ngedobrak beberapa obstacle-nya untuk skenario dead cat bounce. Plus juga di highest level terakhirnya dia udah mampu break juga. Ya, sekarang bahkan dia visit di retracement 2,4 atau sekitar 20,9 dolar nih. Nah, di sini saya tandain nih. Tuh. Dia visit area situ kemudian sedang posisinya mendapatkan rejection. Ya. Jadi kalau misalkan dia keseret, let's say Bitcoin-nya turun, dia keseret, ini masih bisa terjadi pada Chainlink sebentarnya. Dia retrace lagi ke resistance sebelumnya, ya, before dia lanjut naik. Nah, ini untuk benar-benar good scenario untuk si Chainlink, ya. Jadi bisa dipantau di sekitar ada berapa, Bro? 18,1 sampai 19,2 dolar. Jadi range area ini yang sebelumnya menjadi tahanan sebelum dia lanjut naik, ini bisa dipertimbangkan sekali lagi untuk teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan nanti gimana tuh, Bro, maksudnya? Untuk si Chainlink balik lagi di sini, setelah naik, retrace, naik, kemudian rejection, dia cuma sideways di sini aja gitu ya. Malah break lagi ya. Ini akan visit ke 22 sampai 23,5 dolar untuk si Chainlink. Ya, jadi itu view untuk si Chainlink. Tapi kalau misalkan dia base di sekitar 17,5 dolar ini juga break ya, seperti ini misalkan dia break, akan visit lagi ke sekitar 16 dolaran. Ya, jadi ini
another review untuk si Chainlink. Mungkin buat teman-teman yang mau buyback lagi, ya bisa dipertimbangkan lagi beberapa area tadi yang sudah saya sampaikan untuk si Chainlink. Dan perjalanan masih jauh untuk ngejar ATH sebelumnya di $53, tapi menurut saya pribadi the next bull run Chainlink possible banget untuk visit sekitar 50 sampai $53. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Bisa tulis di kolom komentar bawah video ini, karena Chainlink juga salah satu koin yang bagus. Ya, saya pribadi juga ada muatan di Chainlink, walaupun nggak terlalu banyak ya. Teman-teman, mungkin ada teman-teman juga yang muatannya lebih banyak dari saya. Setidaknya saya nge-follow lah untuk si Chainlink, dan akhirnya sampai balik lagi ke $20. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision untuk subscribe masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.